Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ganesha Tutorial. Kali ini saya akan membawakan tutorial tentang bagaimana cara kita melakukan pembelajaran online menggunakan Google Classroom. Sebelum kita lanjutkan video ini, sebaiknya Bapak Ibu klik tombol subscribe, like, and share yang ada di bawah video ini agar channel ini selalu berisi konten-konten yang terus berkembang. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja dengan video tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke Google. Kemudian Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, di sini harus sudah tercantum akun Bapak dan Ibu, akun Gmail Bapak dan Ibu. Kemudian kita klik di Google pencarian, yaitu Google Classroom. Nah ini. Lalu kita klik yang paling atas, Classroom Google. Nah, akan muncul seperti ini. Halaman Google Classroom Bapak Ibu masih terlihat kosong. Kita mulai dengan membuat kelas baru. Caranya yaitu di sebelah kanan ada tombol plus, kita klik saja, kemudian kita buat kelas. Kalau untuk poin yang pertama, ini adalah untuk gabung ke kelas, biasanya dilakukan oleh siswa. Kita sebagai pengajar, kita buat kelas baru. Kemudian di sini menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa dan seterusnya. Di sini ada aturan, kita centang saja, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang wajib Bapak Ibu isi, yaitu pada baris pertama. Nama kelas ini wajib diisi. Biasanya saya isi dengan mata pelajaran. Contoh misalnya saya ambil mata pelajaran kimia. Kemudian pada bagian ini saya isi dengan kelas yang akan saya ajar, yaitu misalkan kelas 11 MIPA 1. Untuk mata pelajaran dan ruang ini sifatnya opsional, boleh diisi atau tidak. Kita isi kembali dengan mata pelajaran kimia. Dan ruangan tidak usah kita isi karena kita selalu berpindah-pindah ruang. Lalu kita klik buat. Nah, setelah kelas Bapak dan Ibu terbuat, maka akan terlihat judul di sebelah kiri ini dengan judul Kimia 11 MIPA 1. Untuk tema, bisa kita ganti, kita sesuaikan dengan tema yang kita inginkan. Pertama, bisa pilih tema yang disediakan oleh Google. Yang kedua, bisa pilih tema yang kita upload dari foto kita sendiri. Kita pilih saja tema yang berasal dari Google. Karena di sini mata pelajaran kimia, maka kita masuk ke tab Math and Science. Nah, ini di sini banyak logo-logo mata pelajaran yang berhubungan dengan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Karena materinya kimia, maka saya pilih gambar-gambar kimia. Kemudian kita pilih tema kelas. Maka nanti tema kelas Bapak dan Ibu akan berubah. Templatenya seperti ini. Kemudian di sini kita lihat tayangan pada halaman kelas Bapak dan Ibu masih kosong. Sekarang kita masuk ke halaman tugas kelas. Tugas kelas kita buat sebanyak 3 yang saya biasa gunakan. Pertama, kita buat topik dulu. Pertama adalah topik bahan ajar. Kita tambahkan. Kemudian kita buat lagi topik yang kedua, yaitu penugasan. Kemudian saya buat lagi topik yang ketiga adalah ujian atau ulangan. Nah, inilah topik yang biasa saya buat. Saya siapkan bahan ajar, saya buat kolom untuk penugasan, dan saya buat kolom untuk ujian atau ulangan. Kemudian sekarang yang pertama kita buat materi bahan ajar. Kita buat di sini materi. Judul materi saya buat dengan nama misalnya senyawa hidrokarbon. Deskripsi sifatnya opsional atau pilihan.
boleh diisi atau boleh tidak. Saya kasih penjelasan misalnya di sini sebagai contoh. Materi ini digunakan oleh siswa kelas 10, 11 MIPA tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian untuk mengisi materi, kita tambahkan beberapa pilihan. Bisa Bapak Ibu tambahkan materi yang berasal dari berbagai pilihan. Bisa berasal dari Google Drive, bisa berasal dari link, bisa berasal dari file yang kita miliki dan kita simpan di laptop, atau juga dari link channel YouTube kita. Di sini saya akan gunakan misalnya file yang berasal dari komputer saya. Saya pilih dari perangkat, ada di mana letak file yang akan kita upload sebagai materi pada kelas kimia. Contohnya di sini saya gunakan materi yang berbentuk Word, kemudian PowerPoint, dan juga bisa berbentuk sebagai video. Kita blok semua lalu kita open. Kita tunggu beberapa saat sampai upload materi yang kita gunakan pada kelas kimia selesai. Kita upload. Nah, selesai mengupload, di sini kita tetapkan sekarang untuk kelas mana materi tersebut kita berikan. Kita di sini masih punya satu kelas, maka di sini yang terchecklist adalah kelas 11 MIPA 1. Kemudian juga di sini kita bisa pilih apakah materi ini akan diberikan kepada seluruh siswa atau hanya sebagian siswa. Karena di sini saya belum memiliki siswa, maka di sini yang tercentang adalah semua siswa. Kemudian materi ini akan kita simpan di topik yang mana? Kita simpan di topik bahan ajar. Dan selanjutnya adalah kita posting. Nah, sekarang di topik bahan ajar sudah ada 3 materi senyawa hidrokarbon. Yang pertama berbentuk Word, yang kedua berbentuk PowerPoint, yang ketiga berbentuk video. Kita juga bisa membuat bahan ajar dalam bentuk link YouTube. Sebagai contoh saya demokan. Pertama kita klik buat, kemudian kita masuk ke materi. Kita beri judul di sini adalah video senyawa hidrokarbon. Kemudian silakan Bapak Ibu berikan deskripsi di sini, sifatnya opsional, boleh diisi dan boleh tidak. Kemudian kita tambahkan materi ini akan diambil dari sumber yang mana. Kita misalnya ambil dari sumber YouTube. Nah, di sini untuk link YouTube-nya harus kita tetapkan. Kita ambil link YouTube ini dari video yang kita upload atau kita rekomendasikan dari YouTube. Misalnya saya punya judul video dari YouTube seperti ini. Maka linknya ini kita kopikan. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita paste dan kita cari. Nah, ternyata video yang berasal dari YouTube sudah muncul. Kita klik saja, kemudian kita tambahkan. Nah, untuk selanjutnya silakan materi ini akan disampaikan kepada siapa. Di sini karena saya punya satu kelas, maka saya hanya menambahkan kepada kelas MIPA 1. Kemudian juga karena siswanya belum ada, maka di sini terchecklist semua siswa. Dan materi ini akan disimpan di topik yang mana? Saya simpan di topik bahan ajar. Kemudian kita posting. Maka sekarang kita lihat pada topik bahan ajar sudah ada 2 buah materi yang berasal dari video YouTube dan yang kedua berasal dari file yang kita upload dari komputer kita.
Kita lanjut dengan penambahan konten untuk topik penugasan. Caranya kita buat, kemudian kita klik tugas, kemudian kita buat judul dari tugas tersebut, misalkan tugas materi senyawa hidrokarbon. Bagaimana petunjuknya atau perintahnya? Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Nah, misalnya saya buat kalimat seperti begini. Silakan Anda simak materi yang Bapak atau Ibu sampaikan pada topik materi, lalu buat kesimpulannya dan dibuat dalam bentuk foto atau image, lalu kirimkan pada link berikut. Setelah kita membuat perintah dalam deskripsi, kemudian kita lanjutkan kemana siswa akan menyampaikan tugas tersebut. Di sini sebaiknya Bapak dan Ibu memiliki folder di Google Drive tempat penyimpanan tugas. Baik, saya akan sampaikan sedikit bagaimana cara kita membuat form di Google Drive tempat siswa mengumpulkan tugas. Kita buka tab baru, kemudian dengan akun yang sama, kita masuk ke sini Google Drive. Di sini Bapak dan Ibu buat folder baru seperti begini. Kemudian Bapak Ibu kasih judul folder tersebut dengan nama misalkan materi senyawa hidrokarbon. Kemudian buat. Pada folder yang baru kita buat, selanjutnya kita buka folder tersebut dan masih dalam keadaan kosong. Di sini kita buat form baru, di mana siswa nanti akan menyampaikan tugas lewat form ini. Caranya adalah kita klik baru, kemudian kita klik lainnya, kita klik Google Formulir, dan kita klik formulir kosong. Pada judul kita tetapkan misalkan tugas senyawa hidrokarbon. Agar judul file pada drive sama dengan judul pada isi, kita blok, kemudian kita klik di sini, maka dengan otomatis dia akan sama judulnya dengan judul konten. Selanjutnya kita isi dengan pertanyaan pertama adalah nama. Ini sifatnya wajib diisi oleh siswa, maka kita geser ke sebelah kanan. Setelah nama kita tambahkan baris yang kedua, yaitu kelas. Untuk kelas kita gunakan adalah drop down. Artinya nanti siswa memilih kelas sendiri. Enter. Enter. Dan seterusnya. Sehingga ketika kita lihat, maka tampilan siswa ketika setelah mengisi nama, kemudian dia memilih kelas secara otomatis. Untuk isian kelas juga sifatnya harus wajib diisi. Selanjutnya kita tambah. Setelah kita tambahkan di sini adalah perintah untuk upload hasil. Nah, di sini perintahnya adalah upload file. Izinkan responden mengupload file ke drive, lanjutkan. Nah, di sini silahkan Bapak dan Ibu tentukan apa yang mau diupload. Pertama adalah izinkan hanya jenis file tertentu saja. Misalnya mau bentuknya DOC saja, atau PowerPoint saja, atau JPG saja, atau video saja. Di sini saya tidak menetapkan bentuknya. Jumlah maksimum file yang diupload saya tetapkan 1 buah saja. Kemudian ukuran file maksimal saya tetapkan 1 mega saja, biar drive saya tidak terlalu penuh. Setelah itu nanti di sini juga sifatnya wajib diisi. Nah, setelah kita mengisi nama, kelas, dan upload hasil tugas, lalu kita kirim. Kita
klik bagian tengah yang bergambar mata rantai, kemudian kita perpendek URL. Nah, alamat link yang sudah pendek kita salin dan kita simpan pada Google Classroom kita. Tambahkan klik link. Kemudian di sini kita paste. Tambahkan link. Nah, untuk penugasan materi ini dengan judul senyawa hidrokarbon, kita lihat ke sebelah kanan. Poin yang akan kita berikan terhadap tugas tersebut adalah 100. Kemudian untuk siapa tugas tersebut diberikan, kemudian kepada siapa, dan di sini tanggal penugasan. Kita tetapkan tanggal penugasannya, misalkan bahwa tugas ini akan disampaikan pada hari Selasa minggu depan. Kemudian penugasannya kita tetapkan saja paling lambat pukul 10.00. Kemudian untuk penugasan ini kita simpan pada topik yang mana, yaitu kita simpan pada topik penugasan. Di sebelah kanan atas ada tanda segitiga ke bawah, kita klik kemudian kita jadwalkan. Jadwalkan dengan tenggat itu beda. Kalau jadwalkan berarti tugas ini akan kita sampaikan kepada siswa kapan. Kalau tenggat berarti siswa menyampaikan tugas paling lambat kapan. Ulangi lagi, jadwalkan itu berarti kita akan menyampaikan tugas kepada siswa untuk kapan. Kalau tenggat itu berarti siswa mengumpulkan tugas kepada kita paling lambat kapan. Kita klik jadwalkan. Jadwalkan sama dengan tenggat, yaitu tanggal 14. Kalau tenggat di sini jam 10 paling lambat batas akhir pengumpulan tugas, maka kita jadwalkan mulai jam 8 siswa sudah bisa membaca tugas. Kita jadwalkan. Nah, sekarang pada topik penugasan sudah ada materi tugas. Kemudian pada bahan ajar sudah ada 2 buah materi berbentuk video dan berbentuk file. Selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu ujian atau ulangan. Kita klik. Nah, di sini belum ada pelajaran yang akan diulangankan. Kita kembali ke semua topik, kemudian kita kembali buat. Buat apa? Bukan buat tugas, tetapi buat tugas kuis. Kita klik tugas kuis. Kita beri judul ulangan harian senyawa hidrokarbon. Perintahnya bagaimana? Perintahnya adalah silahkan kalian isi soal di bawah ini secara mandiri. Untuk pembuatan soal, kita masuk ke Google Formulir. Kita klik. Tampilan Google Formulir pertama kali seperti ini. Dengan default judul adalah blank quiz. Kita klik di sini, kemudian kita beri judul misalkan ulangan harian senyawa karbon. Senyawa hidrokarbon. Dengan cara yang sama, kita pindahkan judul konten ke atas ini, kemudian kita paste. Maka Google Drive akan menyimpan judul file dan judul konten secara otomatis. Kemudian pada deskripsi silahkan Anda isi, atau sifatnya juga opsional, boleh diisi atau boleh tidak. Silahkan Anda isi soal ini dengan jujur. Untuk kuis saya sarankan Bapak Ibu menggunakan soal multiple choice atau pilihan ganda. Saya isi dengan pertanyaan yang pertama. Misalnya, nah ini adalah soal contoh Bapak dan Ibu walaupun tidak sesuai dengan materi, judulnya senyawa karbon. Supaya nanti Bapak Ibu lebih memahami tentang isi soal, maka saya ambil soal secara umum.
Yang pertama misalkan jawabannya kuda, kemudian harimau, kemudian kucing, kemudian ayam, kemudian ular. Soal ini sifatnya wajib diisi. Untuk pengaturan soal ini kita masuk ke setting, ada di sebelah kanan atas. Kemudian kita klik kumpulkan alamat email untuk mengumpulkan email-email peserta ujian. Kemudian kita klik batasi ke 1 tanggapan, artinya siswa hanya bisa mengerjakan soal sebanyak 1 kali. Kemudian kita masuk ke presentasi. Kita klik acak urutan pertanyaan, artinya nanti pertanyaan yang ditampilkan di halaman siswa satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Kemudian klik kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Kemudian rilis nilai segera setelah setiap pengiriman, nanti setelah peninjauan manual. Nah, ini diklik saja. Artinya ini nanti ketika siswa selesai mengerjakan pertanyaan, maka tidak akan muncul nilai secara otomatis. Kalau Bapak Ibu ingin memunculkan nilai secara otomatis, silahkan Bapak Ibu pilih segera setelah setiap pengiriman. Kalau saya sebaiknya nanti setelah peninjauan manual. Yang lainnya biarkan saja. Kita klik simpan. Untuk kunci jawaban, kita klik bagian bawah kunci jawaban. Kemudian kita tetapkan jawaban mana yang benar untuk pertanyaan di atas. Misalnya kita klik ayam. Berapa poin yang akan diberikan untuk setiap pertanyaan? Untuk poin sebaiknya Bapak Ibu gunakan angka 100 dibagi jumlah soal, hasilnya adalah bilangan bulat. Contoh jika soalnya 40, maka 100 dibagi 40 hasilnya 2,5. Nah, di sini Google Drive tidak mengenal 2,5. Sebaiknya Bapak Ibu gunakan jumlah soal yang kalau 100 dibagi jumlah soal maka hasilnya adalah bilangan bulat. Contoh misalnya jumlah soalnya 10, atau misalnya jumlah soalnya 20, berarti tiap soal nilainya 5, atau soalnya 50, berarti tiap soal nilainya 2. Demikian selanjutnya. Di sini saya ambil soalnya 10, berarti tiap soal poinnya 10. Kemudian kita klik selesai. Ini untuk pertanyaan pertama sudah selesai. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dengan klik tambah. Silahkan Bapak dan Ibu isi pertanyaan kedua, begitu seterusnya. Setelah selesai, maka kita klik kirim. Kemudian kita ambil link yang akan disampaikan kepada siswa, kita perpendek, kemudian kita salin. Selanjutnya kita masuk kembali ke halaman Google Classroom. Di sini kita tambahkan link soal yang sudah kita buat tadi di Google Form. Kemudian kita tambahkan dengan cara paste link yang tadi kita buat. Nah, ini adalah soal yang nanti akan disampaikan kepada siswa. Untuk Deng Quiz kita close saja. Selanjutnya kita lihat ke sebelah kanan. Kuis ini disampaikan untuk siapa? Apakah semua siswa atau hanya sebagian? Kembali seperti tadi, saya hanya menyampaikan kepada kelas 11 MIPA 1 dan kepada semua siswa karena belum ada siswa yang lain dan belum ada kelas yang lain. Kemudian kita klik tenggat. Tenggat adalah batas waktu pengerjaan kuis oleh siswa. Kita pilih di sini misalkan tanggal 14. Waktu pengerjaannya adalah pukul 10.00. Kemudian kita pilih topik tempat menyimpan kuis ini adalah topik ujian atau ulangan. Kita masuk ke tombol yang kanan atas. Kemudian kita klik jadwalkan. Artinya jadwalkan di sini bahwa kuis ini akan mulai rilis, akan mulai terposting ke halaman siswa kapan? Di sini saya ambil contoh misalnya jam 8. Berarti bersamaan dengan tugas yang kita buat tadi. Tanggal kita tetapkan tanggal 14 sama seperti tanggal untuk tenggat. Kemudian kita klik jadwalkan.
Nah, sekarang halaman Google Classroom Bapak Ibu sudah jadi dengan isi 3 topik. Pertama adalah bahan ajar, yang kedua penugasan, yang ketiga ujian atau ulangan. Kita kembali ke halaman utama. Nah, ini kelas Bapak Ibu yang sudah terbuat tadi. Untuk kelas berikutnya, kelas 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, dan seterusnya, dengan isi konten yang sama, baik topik materi ajar, baik topik penugasan, baik topik ujian atau ulangan, agar sama dengan yang ada di kelas 11 MIPA 1, kita klik titik 3 yang ada di kanan atas, kemudian kita salin. Salin untuk kelas yang berikutnya. Kemudian kita salin. Kita tunggu. Google Classroom sedang membuat kelas baru, kelas duplikat dari kelas 11 MIPA 1. Kalau kita lihat isi untuk kelas 11 MIPA 2, ini semua sama seperti yang ada di kelas 11 MIPA 1. Tema silahkan Bapak dan Ibu ganti sendiri. Setelah terbuat duplikat kelas kimia dari 11 MIPA 1 dengan judul 11 MIPA 2, maka judul dari kelas ini kita edit, kita ubah seperti ini. Kita ganti, kita hapus, kemudian kita simpan. Maka judulnya tidak ada kata salinan. Nah, apabila Bapak dan Ibu ingin menyampaikan sesuatu, informasi, pengumuman kepada siswa, bisa Bapak Ibu sampaikan langsung khusus untuk kelas 11 MIPA 1 lewat tulisan yang ada di depan beranda. Kita klik di sini untuk siapa disampaikannya. Siswanya kita pilih yang mana saja atau semua siswa. Seperti ini. Kita isi dengan kalimat informasi. Misalkan untuk minggu kedua bulan Juli 2020, silahkan kalian pelajari materi senyawa hidrokarbon lengkap beserta tugas dan kuisnya. Lalu kita posting. Kalau kita klik posting langsung, berarti postingan saat ini juga akan terbaca oleh siswa. Tapi kalau kita jadwalkan, sama postingan ini akan terbaca sesuai dengan yang kita jadwalkan. Kita klik posting saja. Nah, Bapak Ibu, demikianlah cara pembuatan Google Classroom secara sederhana. Jadi yang pertama, di halaman beranda kita buat dulu kelas. Kemudian setelah kita buat kelas, kemudian kita masuk ke tugas kelas, kemudian kita buat topik-topik yang akan disampaikan kepada siswa. Kemudian silahkan selanjutnya kita isi topik-topik dengan sesuai judul topik. Untuk bahan ajar, isinya adalah materi bahan ajar. Untuk penugasan, isinya adalah tugas. Untuk ujian adalah isinya ulangan harian. Untuk anggota kelas, di sini kita bisa menambahkan secara manual atau kita gunakan kode join yang akan diisi oleh siswa dan siswa akan menambahkan diri secara otomatis ke dalam kelas kita. Nanti akan saya sampaikan pada bagian akhir video ini. Nanti juga Bapak Ibu bisa melihat nilai setelah melakukan kuis atau penugasan. Sekarang kita lihat dari sisi siswa. Untuk siswa, syarat bergabung dengan Google Classroom, siswa juga harus memiliki akun Gmail. Contoh di sini saya menggunakan akun yang lain, berbeda dengan akun guru. Karena di sini saya sekarang berada pada posisi siswa. Kita klik di sini Google Classroom. Kemudian klik Google Classroom yang paling atas. Dari sisi siswa, di sini siswa mengklik
tanda plus, kemudian gabung ke kelas. Kalau untuk buat kelas ini biasanya guru yang melakukan, kalau siswa adalah gabung ke kelas. Nah, mintalah kode kelas kepada pengajar lalu masukkan kode di sini. Sekarang kita kembali lihat halaman guru. Pada halaman guru, di sini ada kode kelas. Kode kelas ini bisa kita perbesar sehingga akan terlihat jelas seperti ini. Lalu kita blok. Kode kelas ini hanya berlaku untuk kelas 11 MIPA 1. Ketika ada kelas 11 MIPA 2 meminta kode, maka jangan diberikan kode ini. Untuk kelas 11 MIPA 2, kode joinnya berbeda dengan kelas 11 MIPA 1. Kalau kelas 11 MIPA 1, kode joinnya seperti ini. Nah, seandainya siswa yang akan kita berikan di halaman siswa adalah siswa kelas 11 MIPA 1, maka kita berikan kode join dari kelas 11 MIPA 1. Kita copy. Misalnya, ini siswa. Kemudian siswa mengisi kode join yang kita berikan pada kelas tersebut. Kemudian siswa melakukan gabung. Nah, ini adalah halaman pertama kali siswa ketika bergabung dengan grup kelas kimia 11 MIPA 1. Di sini belum ada postingan-postingan yang bisa dilihat oleh siswa. Karena semua penjadwalan pada topik kita dijadwalkan untuk tanggal 14 jam 8. Baik Bapak dan Ibu, demikian video yang saya buat tentang bagaimana pembelajaran secara daring menggunakan Google Classroom. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, apalagi selama pandemi Corona ini kita melakukan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, maka kewajiban kita selaku pendidik sudah tersampaikan kepada siswa. Demikian Bapak dan Ibu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share agar video pada channel Ganesha Tutorial bisa terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.